Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Melihat ini, Lo Shen tidak lagi ragu-ragu saat ini dan berlutut dengan hormat ke arah sosok itu. Lo Shen ragu-ragu sebelumnya, hanya karena dia tiba-tiba ingin menjadi murid. Jadi dia ragu-ragu dalam hatinya. Namun pikirannya langsung melintas dan dia bersedia melakukannya. Sebelumnya dia tidak berlutut dan menyembah orang lain dengan mudah. Namun karena dia memilih menjadi murid, dia tidak sok. Jadi wajar saja dia harus berperilaku sopan. Namun penguasa istana adalah orang yang sangat tidak terikat. Dan dia memandang upacara murid dengan acuh tak acuh. Ketika Lo Shen bersujud, kekuatan tak terlihat menghentikan Lo Shen dan membantunya berdiri. Oke, kepala istana mengangguk ringan. Kami para kultivator tidak berbicara tentang begitu banyak ritual duniawi. Karena Anda bersedia memuja saya sebagai guru Anda, secara alami saya akan mengajari Anda keterampilan dalam buku ini. Apakah Anda tahu kenapa saya menyiapkan jalan seperti itu di depan buku ini? Murid, saya tidak tahu. Lo Shen menggelengkan kepalanya dan berkata, penguasa istana melanjutkan, saya telah menghabiskan ribuan tahun dan membuat pengurangan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menciptakan jalan baru. Saya tidak tahu apa akhir dari jalan ini, tetapi titik awal dari teknik ini adalah untuk menggantikan esensi sejati dengan kekacauan, yaitu menghancurkan dantian dan menimbulkan kekacauan ke dalam tubuh. Hanya mereka yang memiliki ketekunan yang besar yang dapat bertahan dalam rasa sakit seperti ini. Meskipun Anda telah melewati jalan keluar dengan ketekunan Anda sendiri, tetapi saya tetap ingin mengingatkan Anda bahwa rasa sakit karena menggantikan energi sejati dengan kekacauan mungkin jauh di luar imajinasi Anda. Lo Shen mengangguk, kemudian dia berkata dengan tatapan hati-hati, murid mengerti. Kepala istana tersenyum ringan dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan mengerti. Sekarang Anda akan memahami rasa sakit ini di saat itu. Setelah mengatakan itu, kepala istana melihat ke arah Lo Shen lagi dan kemudian berkata, aneh, sepertinya ada Hongming Tianggang di tubuh Anda. Sepertinya Anda juga menggunakan Hongming Tianggang untuk berlatih. Lo Shen mengangguk, seolah-olah rahasia di tubuh tidak bisa disembunyikan di matanya. Tubuh Anda agak aneh. Penguasa istana mengangguk sedikit, tetapi dia tidak mengungkapkan rahasia tubuh Lo Shen. Melatih tubuh juga merupakan hal yang sangat menyakitkan, tetapi rasa sakit yang disebabkan oleh penggantian esensi sejati dengan kekacauan mungkin 1000 kali lebih hebat daripada rasa sakit yang disebabkan oleh latihan fisik. Jelas, rasa sakit pada awalnya adalah sesuatu yang tidak dapat diukur. Beberapa rasa sakit tidak tertahankan bagi sebagian orang, namun sebagian lainnya dapat merasakannya. Tetapi penguasa istana tahu bahwa ada perbedaan ribuan kali lipat. Dia pasti memahami rasa sakit itu dengan sangat jelas. Jadi apa yang dia katakan itu benar. Tapi Lo Shen mengangguk. Karena saya telah menjadi murid, maka saya siap menanggungnya. Ya, kata kepala istana setelah mendengar kata-kata Lo Shen. Karena Anda bisa selamat dari jalan itu, karakter Anda layak mendapat pengakuan. Jadi saya akan menanamkan jejak kekacauan itu untuk Anda. Setelah selesai berbicara, kepala istana mengarahkan jarinya ke kejauhan, dan kabut abu-abu menyapu dari kedalaman ruang. Apakah ini kekacauan? Lo Shen menatap kabut abu-abu dan sedikit mengangkat alisnya. Setelah kekacauan itu berputar-putar di udara, dia melesat langsung ke arah perut Lo Shen dan langsung menghilang ke dalam dantian Lo Shen.
Dari awal hingga akhir, Lo Sheng tidak merasakan sesuatu yang aneh sama sekali. Namun saat kabut menembus dantian, dia merasakan sedikit sakit di perutnya, seperti tertusuk jarum. "Saya telah menanam kekacauan ini untuk Anda," kata kepala istana dengan ringan. Lo Sheng mencoba mengedarkan energi aslinya. Dia tidak merasakan sesuatu yang abnormal. Juga tidak ada rasa sakit yang tak tertahankan. Ada sedikit kebingungan di wajahnya. Dia pikir dia akan mati karena rasa sakit itu, tapi dia tidak merasakannya apapun sekarang. Melihat wajah Lo Sheng, kepala istana tersenyum tipis. "Kekacauan baru saja ditanam di dantian Anda. Sebagai seorang guru, saya akan mengajari Anda serangkaian keterampilan untuk mengembangkan kekacauan. Saat itu Anda akan mengerti." Setelah selesai berbicara, dunia sekitarnya berputar dan keterampilan serta formasi misterius dituangkan langsung ke dalam pikiran Lo Sheng. Namun ketika penguasa istana menuangkan keterampilan tersebut ke dalam Lo Sheng, dia berkata dengan lembut, "Hai." Ada ekspresi terkejut di wajahnya karena 9 naga sejati sebenarnya ditekan oleh kuali api dewa. Sepertinya peluang muridnya cukup bagus. Jelas, dengan kekuatan magis sang guru, bagaimana dia bisa menerima orang biasa sebagai muridnya? Faktanya, dalam tahun-tahun tanpa akhir ini dia hanya menerima total 2 murid. Tetapi dia belum menunjukkan kepada Lo Sheng saat ini. Para murid ini juga memiliki peluangnya sendiri, dan dia sebagai seorang master tidak akan terlalu banyak ikut campur. Tetapi memikirkannya, dia tidak bisa tidak mengingatkannya tentang asal mula kuali api ilahi. Jika Anda naik ke dunia atas di masa depan, kuali api ilahi dalam pikiran Anda tidak boleh terungkap sama sekali sampai Anda tumbuh, dan itu harus disembunyikan sebagai rahasia terbesar. Kuali api suci? Lo Sheng juga tahu bahwa menyembunyikan rahasianya di depan tuannya adalah mimpi. Tetapi tuannya menyebut nama tungku misterius ini dalam satu tarikan nafas. Jadi Lo Sheng tentu saja terkejut. Tentu saja Lo Sheng tahu asal muasal tungku misterius ini, tetapi King Long menolak mengatakannya. Dan Lo Sheng tidak punya setempat untuk mencarinya. Sekarang dia tahu nama tungku misterius ini melalui mulut gurunya. Namun sang guru sepertinya tidak ingin berbicara lebih banyak tentang kuali api dewa. Dan dia hanya berkata, "Meskipun saya hanya meninggalkan sedikit proyeksi di buku ini, karena saya telah menerima Anda sebagai murid hari ini, tidak ada hadiah pertemuan. Sebagai seorang guru, saya khawatir Anda akan memiliki hal-hal di masa depan, dan itu bisa digunakan." Setelah selesai berbicara, sosok itu melambai ringan dan beberapa benda berkilau melayang ke arah Lo Sheng. Setelah Lo Sheng mengucapkan terima kasih, dia mengumpulkan beberapa cahaya emas di tangannya, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah beberapa pecahan yang bersinar. Tetapi ada beberapa harta karun yang tersegel dalam pecahan transparan ini. "Iya, saya sudah pergi terlalu lama dan proyeksi jiwa ini hanya bisa ada untuk waktu yang singkat. Karena saya telah menanam kekacauan untuk Anda dan mengajari Anda keterampilan. Anda harus bekerja keras untuk berlatih. Mungkin Anda bisa menjadi seorang guru. Suatu hari saya bisa kembali dari alam luar yang tak ada habisnya untuk meninjau kembali kekuatan murid saya yang murahan ini." Kata-kata itu menjadi semakin lemah dan sosok itu menjadi semakin redup. "Bagaimana cara menggunakan benda-benda ini?" Lo Sheng bertanya sambil memegang pecahan di tangannya. Harta karun itu tampak tidak sebesar salah satu jari Lo Sheng dan terlihat terlalu kecil. "Hancurkan saja." Sosok itu menjadi semakin redup dan suaranya menjadi tidak terdengar. "Hancurkan?" Mata Lo Sheng berkedip-kedip. Melihat sosok yang telah benar-benar menghilang, tapi dia berkata dengan aneh, "Murid murahan, di mana murahnya?" Pada saat ini suara King Long melayang.
Hei, dia tidak mengambil murid seperti Anda secara gratis, jadi tentu saja dia mengambil keuntungan. King Long tidak berani berbicara sekarang, tetapi dia juga tahu. Sejak Tuan Loseng menemukan kuil api dewa, dia secara alami juga menemukan 9 naga sejati. Tetapi dia tidak tertarik untuk menunjukkannya. Jika mereka tidak menunjukkannya, King Long secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk muncul. Apakah ini juga disebut mengambil keuntungan? Loseng tiba-tiba tidak bisa tertawa atau menangis. Dia memasuki rumah abadi dan mendapatkan teknik. Dan sekarang dia juga mendapatkan hadiah ini. Tampaknya Loseng memanfaatkannya. King Long tertawa dan berkata, mampu menerima makhluk yang telah membuka teratai kesempurnaan agung sebagai murid, tentu saja merupakan sebuah tawaran. Perspektif King Long tentang masalah ini secara alami berbeda dari perspektif Loseng. Loseng tidak terlalu memikirkan masalah ini. Pada saat ini pintu lain muncul di belakang, dan pintu di lukisan di luar terbuka lagi, dan pecahan itu terbang keluar. Dalam proses ini, Loseng mengikuti instruksi gurunya dan menghancurkan salah satu pecahannya. Tekstur pecahannya keras, tetapi sangat renyah. Dengan cubitan lembut, pecahan itu menjadi pecah ukiran berukuran besar muncul. Ukiran ini diukir agar terlihat seperti beruang dengan mulut yang panjang. Apa ini? Loseng memandang ukiran itu dengan rasa ingin tahu, dengan kebingungan di wajahnya. Bahkan King Long yang berpengetahuan luas pun menatap ukiran seukuran telapak tangan itu dengan ekspresi kontemplasi di wajahnya. Saat ini, Loseng sudah masuk ke dalam buku besar itu dan keluar dari lukisan itu. Melihat itu, Su Xian tersenyum saat melihat ukiran di tangan Loseng. Tuannya memang meninggalkan warisan di buku ini, perintah menderu untuk Anda. Perintah menderu? Ketika King Long mendengar ini, dia terkejut dan jarang berteriak di benak Loseng. Apa itu perintah menderu? Loseng menatap peri buku dengan wajah bingung saat mendengar Su Xian berbicara. Su Xian menggelengkan kepalanya beberapa saat, siap untuk memamerkan ilmunya, tapi Afu langsung berkata, perintah mengaum ini adalah barang lama yang digunakan oleh sang master. Bisa digunakan untuk mengendalikan dunia. Jika Anda menggunakan perintah mengaum ini untuk berteriak, suaranya dapat menyebar ke seluruh dunia. Perintah mengaum sangat umum di dunia, tetapi perintah mengaum dari master kami secara alami istimewa. Anda dapat berteriak tanpa batas. Waktu yang tidak terbatas. Kali ini King Long benar-benar meraung di benak Loseng. Bagaimana hantu seperti itu bisa ada? Cilong yang tidak pernah banyak bicara juga meraung secara bersamaan. Sekarang kedua naga asli itu sangat bersemangat. Namun kejutan di benak Loseng ini membuat Loseng merasa sedikit pusing. Mendengarkan maksud Afu ini hanyalah alat untuk berteriak dan melihat Afu seperti ini. Ini memang tidak penting. Tapi kenapa kedua naga asli begitu bersemangat? Apa penjelasannya? Dalam keputusasaan, Loseng bertanya pada King Long dalam benaknya. King Long menghela nafas panjang dan berkata dengan nada yang luar biasa. Meskipun saya tahu bahwa penguasa istana abadi ini mungkin adalah dewa sejati yang melampaui surga, saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki harta karun seperti itu. Apa maksud Anda? Bisakah Anda menjelaskannya dengan lebih jelas? Loseng sedikit tidak berdaya karena itu hanya alat untuk berteriak. Bagaimana mungkin itu layak untuk dikeluhkan King Long saat mendapatkan beliung bintang hitam? King Long juga tidak terlalu bersemangat. Jadi apakah mungkin nilai perintah mengaum ini lebih baik daripada artefak tertinggi? King Long berkata, 100.000 dunia terlalu luas dan sangat merepotkan untuk berkomunikasi di dunia. Tetapi perintah mengaum dapat membuat suara Anda
menyebar ke seluruh dunia. Oh, Afu baru saja menjelaskannya, jadi penjelasan King Long secara alami diulangi. Melihat ketidaksetujuan Lo Sheng, King Long hanya bisa tersenyum tak berdaya. Anda akan tahu setelah Anda naik. Menyebar ke seluruh dunia berarti Anda memiliki hak tertentu untuk berbicara. Jadi setiap ras dan kekuatan memiliki suara tertentu dalam perintah mengaum, dan hampir tidak terbatas. Sekarang, King Long tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskannya kepada Lo Sheng. Meskipun Lo Sheng mengetahui bahwa alam atas terdiri dari 100.000 alam besar, dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang cakupan 100.000 alam besar. Bagaimanapun sangat sulit untuk mengkoordinasikan kekuatan-kekuatan di dunia yang besar. Belum lagi beberapa ras, seperti 3 kekuatan utama ras manusia yang menempati hampir 10-an ribu dunia besar. Komunikasi dalam skala yang begitu luas menjadi sebuah kerumitan besar. Tapi untungnya ada yang namanya perintah mengaum. Adapun mengapa benda ini diberi nama perintah mengaum, karena itu terbuat dari binatang mitos yang unik di dunia besar. Dan binatang mitos ini bernama tapir mengaum. Meskipun tapir mengaum ini tidak terlalu kuat, tapi binatang mitos ini memiliki semacam kekuatan magis bawaan. Setelah mereka mencapai usia dewasa, ada hukum sebab dan akibat dalam kekuatan magis bawaan ini, sehingga ruangannya menggema ke seluruh dunia. Dan beberapa guru surgawi menemukan kekuatan magis bawaan dari tapir mengaum, dan dengan sebuah ide, mereka memburu dan membunuh tapir mengaum, mengambil tenggorokannya dan meminta pengrajin klan untuk menciptakan perintah mengaum. Sehingga perintah mengaum ini cukup untuk menyebarkan perintah Tianshun ke seluruh dunia. Sejak saat itu, nasib binatang mitos seperti tapir mengaum menjadi sangat tragis. Pada saat itu, perintah mengaum pernah tersebar luas. Dan bahkan beberapa penguasa surgawi memiliki perintah mengaum dalam jumlah besar di dunia, sehingga suara seseorang seringkali tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Dan yang paling mengeterlaluan adalah ketika 2 ras yang menganggap satu sama lain sebagai musuh lama, mereka menggunakan perintah mengaum untuk saling mengutuk di ratusan dunia. Bahkan perang omelan sering berlangsung selama beberapa bulan, sehingga makhluk di seluruh yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka sengsara. Dan ada juga beberapa penguasa surgawi yang menggunakan perintah menderu untuk memperingatkan bahwa jika kedua ras terus bertarung, mereka harus berhati-hati dengan wilayah mereka sendiri. Namun peringatan tidak banyak berguna. Jika orang terkemuka menggunakan perintah mengaum tanpa pandang bulu, dia takut Tianshun akan menimbulkan masalah. Tetapi beberapa orang yang tidak disebutkan namanya dapat melapor, mustahil untuk melacak sumbernya. Tanpa mengungkapkan identitasnya, tidak ada yang bisa mengetahui siapa yang menggunakan Roaring Order. Untungnya, jumlah tapir mengaum tidak ada habisnya. Jumlah absolut dari binatang dewa ini di dunia cukup besar, tetapi begitu banyak ras yang membutuhkan perintah mengaum. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang memiliki lebih banyak perintah mengaum memiliki tingkat suara tertentu. Karena seekor tapir mengaum hanya dapat membuat 1 token mengaum. Dan bahkan mengrajin terbaik pun hanya dapat membuat sekitar 2. Akibatnya, jumlah tapir mengaum mulai berkurang tajam. Sehingga belakangan tapir mengaum menjadi sangat langka. Karena jumlahnya mulai berkurang. Nilai tapir mengaum secara alami menjadi 2 kali lipat. Belakangan, para pemimpin dunia biasa tidak mampu lagi membeli token mengaum. Oleh karena itu, setelah ratusan tahun hiruk-pikuk di seluruh dunia, telinga semua orang akhirnya menjadi sunyi. Saat ini, masih terdapat sejumlah besar perintah mengaum di dunia, karena beberapa kekuatan besar telah mulai memelihara binatang mengaum. Namun, tingkat pertumbuhan dari binatang suci tersebut sangat lambat. Sedangkan pesanan masih tinggi.
Di antara 100.000 alam besar, beberapa penguasa alam memang memiliki 1 atau 2 perintah mengaum di tangan mereka. Tetapi dalam keadaan normal, mereka enggan menggunakannya secara acak. Adapun jumlah perintah menderu di tangan para dewa surgawi pasti akan lebih banyak. Tapi bagaimanapun juga mereka tidak akan menggunakannya sembarangan. Setelah mendengarkan kata-kata King Long, Lo Sheng juga memahami sesuatu. Jelas dia tidak menyangka bahwa alat untuk berteriak bisa menjadi begitu penting. Tapi setelah memikirkannya, dia segera memahami fungsi dari token mengaum di tangannya. Terus terang, hal ini berarti dia dapat berteriak ke seluruh dunia dalam jumlah yang tidak terbatas. Contoh sederhananya, jika terjadi perang antara manusia dan iblis, dan kedua belah pihak bertempur di ribuan dunia besar, pasti sangat merepotkan untuk berkomunikasi satu sama lain. Mungkin pertempuran sengit di dunia besar tertentu akan terjadi bala bantuan dari kedua belah pihak mengetahui berita tersebut dan bergegas. Saya khawatir pertempuran sengit ini telah berakhir selama beberapa tahun. Dan inilah peran token mengaum ada di sini. Sesederhananya, ketika dua pihak berperang, jika satu pihak memberikan banyak perintah, menghina pihak lain sepanjang hari, meremehkan pihak lain atau bahkan mengarang informasi palsu, dan memberitahu semua orang di pihak lain, itu juga bisa sangat merusak moral pihak lain. Jika jumlah token mengaum di pihaknya terlalu sedikit, atau tidak ada sama sekali, maka dia hanya bisa menatap. Jadi setelah memegang token mengaum di tangannya, Lo Sheng tersenyum. Bagaimanapun Lo Sheng tidak lupa bahwa dia memiliki tujuan penting, yaitu menemukan saudara perempuannya. Meskipun dia menilai nyawa Lo Yan tidak dalam bahaya, tapi pertanyaannya adalah, bagaimana dia bisa menanggungnya jika dia tidak pergi mencarinya? Jika dia naik ke alam atas di masa depan, Lo Sheng akan menggunakan perintah mengaum ini untuk meneriakkan sesuatu untuk melihat. Apakah Lo Yan dapat merespon? Saya hanya tidak tahu bagaimana Tuan Istana ini bisa membuat perintah menderu yang bisa digunakan tanpa batas waktu. King Long masih tidak bisa mempercayainya. Terserah. Lo Sheng terlalu malas untuk memikirkan masalah ini. Asalkan benda ini mudah digunakan, itu sudah cukup. Setelah masukkan token mengaum ke dalam cincin Sumeru, Lo Sheng kemudian menghancurkan pecahan kedua. Dengan tekanan ini, sebuah belenggu yang bersinar muncul di pecahan itu. Awalnya dia mengira hadiah dari tuannya mungkin adalah senjata tertinggi. Setidaknya itu adalah senjata dewa. Tapi mengapa semuanya adalah hal aneh? Ketika Afu melihat belenggu itu, dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah belenggu yang mengancam jiwa." Belenggu mengancam jiwa? Lo Sheng bertanya lagi, "Apa gunanya?" Afu berkata, "Saat Anda pertama kali masuk ke rumah abadi, apakah Anda menghadapi pertarungan maut di pavilion itu?" Lo Sheng mengangguk. Jelas Lo Sheng masih ingat pertempuran putus asa itu. Semua orang dihubungkan oleh energi khusus dan bertarung sampai mati. Pada akhirnya, hanya satu yang bisa bertahan. Ya, belenggu yang fatal ini dapat mengunci Anda dan lawan Anda. Belenggu tersebut tidak akan terbuka sampai hidup dan mati dipisahkan. Bahkan jika Dewa Surgawi dikunci bersama Anda, jika Dewa Surgawi tidak dapat membunuh Anda, dia akan tidak bisa melarikan diri. Mendengar itu, Lo Sheng sedikit mengernyit, karena jika terkunci bersama Tianxun, Lo Sheng secara alami tidak akan melakukan ini kecuali otaknya gila. Namun melalui penjelasan Afu, Lo Sheng langsung paham bahwa efek dari belenggu ini memang tidak sedikit fatal karena tidak bisa melarikan diri. Jadi dibandingkan dengan token mengaum, belenggu ini jauh lebih praktis bagi Lo Sheng. Lagi pula, keputusasaan apakah akan mengunci atau tidak dan siapa yang harus dikunci ada di tangan Lo Sheng. Setelah memasukkan belenggu pengunci jiwa ke dalam cincin Sumeru, Lo Sheng tidak ingin menghancurkan pecahan yang tersisa,
tetapi dia sekarang lebih bersemangat untuk mengetahui teknik yang baru saja diajarkan oleh gurunya. Sang master secara langsung menuangkan keterampilan tersebut ke dalam pikiran Lo Sheng. Serangkaian keterampilan ini diciptakan oleh sang master, dan nama tersebut secara alami diberikan oleh orang tuanya. Ini disebut teknik rahasia kekacauan. Yang berarti kekacauan ditambahkan setelah penanaman seperti ini. Namun seperti halnya kekuatan seorang pejuang untuk tidak bergantung pada sama prajuritnya. Kekuatan suatu keterampilan secara alami tidak ditentukan oleh nama keterampilannya. Dan Lo Sheng sebenarnya memiliki beberapa kekhawatiran tentang keterampilan para pembudidaya. Bagaimanapun penguasa istana hanya menyimpulkannya. Dia sendiri belum pernah mempraktekannya, tetapi jalan di dunia seperti ini tentu akan mudah untuk dilalui. Namun manfaat di ujung jalan ini sudah lama terbagi. Lagi pula, jalan yang diambil Lo Sheng sekarang mungkin merupakan jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia berhasil melewatinya, siapa yang tahu apa yang akan ditemukan pada akhirnya akan jauh lebih kuat. Meskipun Lo Sheng mengikuti metode yang tercatat dalam keterampilan dan perlahan memadatkan esensi sejati dalam dantiannya, gumpalan energi kacau yang telah menghilang tiba-tiba melompat-lompat di dantiannya. Pada saat ini Lo Sheng baru mengerti apa itu rasa sakit. Saat rasa sakit datang, darah di wajah Lo Sheng tiba-tiba menghilang. Wajahnya sepucat kertas putih. Ada apa? Melihat suaminya masuk ke dalam buku dan sepertinya mendapat warisan, wajah ketiga wanita itu juga bahagia. Tapi tiba-tiba wajah Lo Sheng menjadi sangat buruk. Jadi Neng Yudi bertanya dengan gugup. Tapi rasa sakit ini ditransmisikan dari dantian seperti energi kasar, terus-menerus mengisi dantian Lo Sheng. Bagaimanapun dantian adalah tempat paling penting bagi seorang pejuang, tapi rasa sakit ini ditularkan, menstimulasi setiap saraf Lo Sheng. Xie Yoqing juga melangkah maju lebih dulu, memandang Lo Sheng dan bertanya dengan gugup. Lo Sheng, apakah Anda merasa tidak nyaman? Lo Sheng tidak menjawab, dia hanya memutar matanya dan pingsan. Lagi pula dia benar-benar berharap dia akan pingsan. Selama dia bangun dan menarik nafas sekali lagi, itu akan menjadi siksaan yang sangat berat baginya. Ketika ketiga wanita itu melihat Lo Sheng seperti ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka berkumpul di sekitar Lo Sheng. Suamiku, ada apa dengan Anda? Kenapa Anda pingsan? Sedangkan untuk Susian, dia menatap Lo Sheng dengan ringan, kemudian dia berkata, dia baru saja pingsan, mungkin terlalu menyakitkan. Setelah sekian lama, Lo Sheng bangun dengan santai, tetapi rasa sakit mengikuti Lo Sheng seperti bayangan. Pada saat ini, Lo Sheng melolong, memutar matanya lagi, dan pingsan lagi. Jelas bukan karena kemauan Lo Sheng saja tidak cukup, tapi rasa sakit ini telah melampaui batas daya tahan manusia berkali-kali. Dantian awalnya mengandung energi sejati yang murni. Bagaimana benda asing lainnya bisa diubah menjadi seperti itu? Di bawah rasa sakit yang berlebihan, tubuh Lo Sheng mengaktifkan mekanisme perlindungan diri, memaksa Lo Sheng pingsan. Melihat Lo Sheng seperti ini, ketiga wanita itu terdiam dan khawatir. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Lo Sheng, tapi bagaimana dia bisa begitu menyakitkan. Setelah sekian lama, Lo Sheng bangun lagi, tapi kali ini Lo Sheng masih tidak bisa berkata apa-apa. Tapi kali ini dia bangun lebih lama dari yang kedua kalinya nafas. Ketika Lo Sheng bangun untuk ketiga kalinya, dia bertahan selama 5 atau 6 nafas sebelum pingsan lagi. Keempat kalinya dia bangun, Lo Sheng bertahan sekitar 20 nafas, di mana dia meratap kosong berkali-kali dan pingsan lagi. Kelima kalinya dia bangun, Lo Sheng bertahan selama 50 nafas. Keenam kalinya dia bangun, dia menarik nafas 100 kali. Ketujuh kalinya sebatang dupa. Kedelapan kalinya pingsan dan terbangun lagi dan lagi. Lo Sheng tidak beradaptasi dengan rasa sakit ini. Namun rasa sakit ini bukanlah sesuatu yang bisa diadaptasi oleh manusia.
tetapi ketekunannya untuk menahan rasa sakit meningkat dengan cepat. Setelah ke-10 kalinya, Loseng menggoyangkan bibirnya dan akhirnya berkata, "Mari kita ucapkan selamat tinggal dulu, lalu kembali ke wilayah tengah." Bagaimanapun, Loseng memiliki token Gen. Setelah mendapatkan token ini, itu setara dengan menyiapkan ruangannya sendiri. Jadi sangat mudah untuk kembali ke rumah abadi. Lagi pula, saat dia sangat sulit untuk berkonsentrasi di bawah rasa sakit, dia akan mengatakan kembali ke wilayah tengah. Jadi sejak Loseng mengatakan ini, ketika wanita itu secara alami akan membawa Loseng kembali ke wilayah tengah. Kali ini Ning Yudi mengeluarkan boneka naga yang diperoleh Loseng dan dia bersama-sama dengan satu ketukan. Loseng bangun lagi dan setelah dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Afu dan Susian, dia membawa boneka naga bersama ketiga wanitanya, meninggalkan rumah abadi, kembali ke wilayah timur dan keluar dari Aosiang di Gunung Jiuyin. Lembah di Gunung Jiuyin disebut Lembah Yulong. Awalnya dikabarkan bahwa seekor naga muncul di Lembah Yulong. Ketika boneka naga meninggalkan Gunung Jiuyin, banyak orang di Kabupaten Guahan melihat pemandangan ini dan mereka membenarkan legenda bahwa ada seekor naga di Gunung Jiuyin. Karena ini adalah sarang naga, maka harus diabadikan. Jika naga asli tersinggung, semua makhluk hidup dapat dihukum. Oleh karena itu, beberapa keluarga kaya di Kabupaten Guanghan mengeluarkan larangan dan tidak ada yang boleh mendekati Gunung Jiuyin. Di dalam tubuh boneka naga ini, Loseng masih pingsan dan bangun. Secara umum, waktu pingsannya jauh lebih lama daripada waktu bangunnya, dan pingsan ini beberapa jam. Beberapa hari kemudian, Ning Yudi mengendalikan boneka naga dan kembali ke Istana Awan. Dia hanya memerintahkan untuk turun dan menyiapkan tempat tinggal unik untuk Su Lingyun. Kemudian dia tinggal di Istana Es dan menjaga Loseng. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata 3 bulan telah berlalu. Selama 3 bulan ini, Loseng masih terus pingsan dan terbangun yang merupakan sisaan besar bagi siapapun. Tidak terkecuali Loseng. Bagaimanapun rasa sakit ini berlangsung terlalu lama dan bahkan membuat mentalitas Loseng berubah. Dia sangat menyesal. Jika dia tahu itu akan sangat menyakitkan, dia tidak akan mempraktekkan teknik rahasia kekacauan ini. Tapi hal ini tidak dapat disalahkan atas kurangnya ketekunan Loseng. Loseng bukanlah dewa yang maha kuasa. Sekalipun hati seni bela dirinya jauh lebih kuat dari orang biasa. Meskipun ketekunannya jauh melebihi orang biasa, rasa sakit seperti ini bukan lagi sesuatu orang biasa dapat bertahan. Atau dengan kata lain, itu telah melampaui batas ketahanan makhluk hidup. Kecuali Loseng adalah batu, adalah mungkin untuk menanggungnya. Melihat Loseng kesakitan, bagaimana ketika wanita itu bisa merasa lebih baik? Ning Yudi selalu menjaga Istana Es dan pada dasarnya dia membiarkan Dameng Ziaran menangani masalah lain di Istana Awan. Karena rasa sakitnya berlangsung semakin lama, Loseng membutuhkan lebih banyak waktu untuk bangun. Rasa sakit seperti ini tidak memiliki apa yang disebut perasaan mati rasa. Kepalanya serasa ingin meledak. Dia hanya memilih waktu dia untuk bangun lebih singkat. Pada saat ini, Loseng bangun perlahan. Ketika dia bangun, dia tahu bahwa dia akan menghabiskan beberapa jam dalam penderitaan lagi. Tapi saat dia bangun, dia mendengar suara piano yang menyenangkan. Itu adalah Shoyokin yang membelai sinar di sisi Istana Es. Suara piano itu menenangkan dan lembut, seperti angin musim semi yang bisa memberi orang merasakan kegembiraan. Meskipun suara piano tidak bisa menahan rasa sakit sama sekali, itu tetap membuat Loseng merasa lebih baik. Dia berjuang untuk bangun. Ning Yudi yang telah menunggu selama berhari-hari siang dan malam, segera datang untuk mendukung Loseng dengan hati-hati. Tetapi pada saat ini, Loseng tiba-tiba menemukan bahwa rasa sakit di jantiannya telah hilang sama sekali. Penyiksaan yang berlangsung selama hampir setengah tahun tiba-tiba hilang. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.